Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini dan mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami saat ini akan belajar kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat pengertian yang daripada Tuhan, supaya setiap firman yang kami dengar bisa kami terapkan di dalam hidup kami, bisa kami mengerti di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian pasal 32 ayat yang ke-9. Alkitab berkata, "Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu." Nah saudara, di ayat Kejadian 32 ayat 9 Alkitab memberikan penjelasan kepada kita bahwa pada waktu itu Yakub disuruh oleh Tuhan untuk kembali ke keluarganya. Alkitab berkata, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan Tuhan akan berbuat baik kepada Yakub. Nah saudara, pada waktu itu Yakub berada pada kondisi di mana karirnya sangat diberkati. Setelah dia lari dari Esau, lari dari keluarganya karena masalah yang dia buat, karena penipuan yang dia lakukan, dia lari kemudian pergi ke Laban, ke saudaranya. Dan kemudian di situ Laban memberikannya pekerjaan untuk menggembalakan ternak-ternaknya, dan ternak-ternak di bawah koordinasi penggembalaan Yakub makin bertambah, beranak pinak, dan Yakub makin diberkati dengan peternakan yang ada. Pada waktu itu kondisi Yakub berada pada kondisi puncak, di mana karirnya sukses, di mana ternak-ternak yang dia gembalakan bertambah banyak sekali. Ketika dia sukses di tanah perantauannya, karena dulu dia melarikan diri akibat ulah penipuan yang dia lakukan, tiba-tiba Tuhan berfirman kepadanya dengan firman yang berkata, pulanglah ke negeri asalmu dan kepada sanak saudaramu. Nah saudara, di tengah-tengah keberhasilan Yakub, di tengah-tengah keadaan Yakub di mana dia seakan-akan sudah melupakan dosa-dosanya di masa lalu, ternyata Tuhan pop up lagi kesalahannya di masa lalu, di mana dia pernah menipu Ishak ayahnya dan pernah menipu Esau kakaknya dan mencuri berkat dari bapaknya yang diperuntukkan kepada Esau. Dia curi waktu itu. Kemudian Tuhan mengungkitnya lagi, pulanglah kembali ke negerimu dan temuilah sanak saudaramu. Dengan kata lain, Tuhan ingin mengingatkan Yakub, Yakub, ada suatu dosa yang belum kamu bereskan. Ada satu masalah yang belum kamu bereskan, yaitu kamu masih punya salah dengan Esau dan dengan papamu karena kamu sudah melakukan penipuan. Pulanglah ke negerimu, temui sanak saudaramu, temui mereka dan minta ampun kepada mereka. Lakukan pemberesan, lakukan pengampunan, lakukan kasih di dalam kehidupan. Itu kalau saya bahasakan saudara dari penafsiran ayat ini. Tuhan mengungkit masalah yang dulu dipendam oleh Yakub soal penipuan yang dia lakukan, dan Tuhan merindukan supaya hal itu dibereskan oleh Yakub. Dan singkat cerita di dalam Alkitab, Yakub pamit kepada Laban, dia bawa istri, anaknya, kemudian dia temui sanak saudaranya di tanah Kanaan pada waktu itu. Dia temui Esau pada waktu itu, dan ketika dia ketemu dengan Esau, dia tersungkur dan Yakub meminta maaf atas perbuatannya di masa lalu. Kemudian Alkitab berkata, Yakub dan Esau berpelukan dan mereka berbaikan. Hubungan mereka kembali beres. Nah saudara, dari ayat ini kita belajar bahwa Tuhan merindukan adanya pemulihan hubungan, pengampunan yang terjadi di antara kita anak-anaknya. Nah saya tidak tahu masalah apa yang selama ini ada di dalam hidup kita. Mungkin kita ada salah dengan orang lain dan kita belum meminta maaf, tetapi kita melupakannya. Mungkin kita pernah menyakiti orang lain, kita belum maaf dan melupakannya. Tetapi melalui firman Tuhan pada saat ini,
kesalahan-kesalahan kita terhadap orang lain, hubungan kita yang kurang baik, Tuhan rindu untuk kita memulihkannya. Hubungan yang pulih hanya bisa pulih kalau kita mau mengusahakannya, saudara. Hubungan suami dan istri, mari kita usahakan untuk bisa pulih kembali. Hubungan kita dan rekan kerja yang saat ini kurang sehat, mari kita berusaha pulihkan lagi. Hubungan kita dengan atasan yang saat ini kurang baik, mari kita pulihkan lagi. Karena Tuhan menghendaki adanya pemulihan hubungan, pengampunan yang harus kita realisasikan di dalam hidup kita. Dan menarik sekali ketika Kejadian pasal 32 ayat 9 ini tertulis, dan di bagian akhir firman Tuhan berkata kalau Yakub pulang berbaikan dengan sanak saudaranya, Tuhan menjanjikan di sini, aku akan berbuat baik kepadamu, saudara. Artinya akan ada reward dari Tuhan bagi kita yang mau memberikan pengampunan, mau mengusahakan pemulihan hubungan yang ada di dalam hidup kita. Tuhan akan berbuat baik kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kalau kita saling mengampuni, saling mengasihi, dan memulihkan hubungan yang ada. Ada reward, ada berkat yang Tuhan berikan. Seperti firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur, Alkitab berkata, Tuhan memerintahkan berkat-berkat ke sebuah komunitas, ke sebuah hubungan yang penuh dengan kerukunan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita mengampuni sesama, mengusahakan perdamaian, mengusahakan kerukunan, di situ berkat-berkat Tuhan tercurah. Berkat jasmani, berkat damai sejahtera, dan berkat-berkat yang di luar apa yang kita bayangkan, Tuhan akan sediakan bagi kita. Karena itu mari kita usahakan perdamaian dan ampuni sesama kita, dan mari kita memperbaiki hubungan yang tidak sehat. Kita bersama-sama melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami dan ajari kami untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, jadikan kami pribadi-pribadi yang senantiasa mau untuk mengampuni dan memperbaiki hubungan yang kurang sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.